Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Selamat siang. Yang kabar hari ini? Sehat. Baik. Baik. Ibu guru lihat Mas Loyo, coba kalau Ibu guru tanya apa kabar hari ini, kalian jawab begini. Luar biasa, yes, yes, yes. Oke, Ibu ulangi. Oke. Bu, adik-adik apa kabar hari ini? Luar biasa. Pintar sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Ibu guru mau bertanya, sehat-sehat semua? Sehat. Bu. Tadi ke sekolah ada mandi? Ales tidak Mandi. Alis Bu yang Sekolah dimandi Bu. harus mandi terlebih dahulu, sikat gigi, harus menjaga kesehatan supaya kita bisa sekolah, kita bisa belajar dengan baik. Baiklah, sebelum kita belajar, kita mau berdoa. Baiklah, Ibu guru minta ketua kelasnya Ales tolong pimpin doa ya. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ales sudah memimpin doa dengan baik. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta kepada tanah air, sebelum belajar kita mau menyanyi satu lagu ya, lagu wajib kebangsaan, lagu Garuda Pancasila. Ibu guru hitung 1 sampai 3 ya, kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Oke, cukup. Terima kasih semuanya sudah menyanyi dengan baik. Baiklah, ini Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Ayo. Lupa Bu, lupa. Lupa Bu. Ya. Kenapa bisa lupa? Kemarin kita sudah belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Ayo, siapa yang masih ingat? Ada lemari, ada bola Bu, ada jam beker. Ales ini sangat aktif dalam belajar. Baiklah, hari ini kita belajar, tujuan kita belajar hari ini yaitu supaya kita bisa menemukan satuan panjang baku yang sering kita gunakan dalam pengukuran benda dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, supaya kita bisa mengerjakan permasalahan terkait pengukuran panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering kita gunakan dengan teliti. Oke, anak-anak sekarang coba kalian lihat di laptop Ibu ya, karena kebetulan hari ini mati lampu, jadi kita lihat di laptop Ibu saja, nanti kalian maju ke depan ya, Ibu bagikan kepada kalian. Oke, anak-anak, coba kalian lihat di depan layar Ibu. Coba siapa yang sudah pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ayo. Saya Bu, saya pernah lihat Bu. Bu. Saya Bu. Mana? Lihat mana? Di rumah Kelorol Bu. saya Di rumah Bu. Bapak punya meteran untuk jahit itu Bu. Ya, Oke, sekali benar. Benda-benda ini ada di sekitar kita. Kira-kira Ibu guru mau tanya, siapa yang tahu kegunaan alat-alat ini? untuk mengukur Bu. Untuk mengukur Bu. Baiklah. Mengukur panjang Bu. Iya, pintar sekali. Adik Sri ini sangat perhatikan pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita lanjut, Ibu guru mau bagi kelompok dulu. Untuk kelompok pertama, Ibu guru bagi ketua kelasnya Pak Burhan, Modesta, anggotanya Modesta, Siti bersama Juni. Terus kelompok kedua, ketuanya Ales, Radiatul, sama Sri Andriani. Kelompok ketiga, ketuanya Indah, anggotanya Lucy, Kartini, Novia Fitri ya. Ya Bu. Baiklah, adik-adik, coba kalian perhatikan gambar di depan ini, depan layar Ibu. Kira-kira apa saja nama-nama alat mengukur yang ada di layar ini? Coba. Ada penggaris Bu. Ada penggaris Bu. Ada penggaris, kemudian Meteran. Meteran pita. ada Bu. Meteran. Meteran.
Terus Medan lagi, Untuk Bu. ukur jalan, Bu. Ya, orang Iya. mau jalan itu, ya, Bu. benar sekali. Anak-anak, alat-alat atau benda yang ada di layar ini berguna untuk mengukur. Namun, kegunaannya ini biasanya digunakan dalam benda yang berbeda, digunakan sesuai dengan kebutuhan kita atau kebutuhan orang-orang yang biasa menggunakan alat ini. Coba kita lihat. Di sini kita lihat ada 4 alat ukur yang ada di layar, dan di sini Ibu membawa alat yang ada di situ. Terutama ada penggaris. Nah, penggaris ini biasa digunakan hanya untuk mengukur panjang benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Misalnya, iya, misalnya kalau Ibu mengukur benda ini, buku ini, Ibu harus menggunakan apa? Apakah Ibu harus menggunakan penggaris atau Ibu harus menggunakan yang ini? Coba. Penggaris, Bu. Yang mana? Penggaris. Coba ya. Penggaris, Bu, penggaris. Iya, Mister. Iya, mister atau penggaris. Kalau untuk Penggaris. mengukur benda yang pendek seperti ini, kita bisa gunakan penggaris. Kemudian di sini ada meteran pita. Siapa yang sudah pernah melihat meteran pita? Saya, Bu. Tukang Saya jahit, ada, Bu. Bu, di rumah. Jahit. Ya. Oh, bagus sekali. Di sini Ibu juga membawa meteran pita. Meteran pita ini biasa digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain yang akan dijadikan pakaian. Kenapa mereka menggunakan pita, bukan menggunakan mistar? Coba siapa yang tahu? Karena kainnya Panjang, Bu. pendek, Mister Bu. tidak bisa Kainnya dipakai panjang mendengar, dan penggaris. Iya, bagus sekali anak-anak. Mereka menggunakan pita karena pita ini mengikuti lekuk tubuh manusia atau orang, jadi bisa digunakan untuk mengukur badan manusia, untuk digunakan membuat pakaian dari kain. Oke, di sini ada salah satu lagi alat mengukur yang dinamakan meteran roll. Seperti ini ya, di sini Ibu Guru juga membawanya di sini. Ya, meteran roll ini kecil, digunakan oleh tukang kayu biasanya untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Meteran kecil roll ini juga digunakan hanya untuk mengukur panjang benda yang di bawah 10 meter. Kenapa? Karena panjangnya tidak lebih dari 10 meter. Jadi ketika kalau kita mengukur benda yang panjang 10 meter, kayaknya tidak bisa menggunakan ini. Harus menggunakan apa, anak-anak? Coba kita lihat di depan. Kalau untuk mengukur meteran yang paling gambar terakhir itu. iya, pintar Meteran sekali. roll Apa besar, namanya di Bu. sini? Roll besar, Kalian Bu. lihat apa namanya? Roll Besar, besar. roll Bu. besar. Pintar sekali. Ini di sini Ibu Guru juga membawa meteran roll besar. Ini Banyak Ibu punya ya, Bu. iya, di rumah Ibu ada. Jadi meteran roll besar ini gunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Karena panjangnya biasa, tanah itu ada yang sampai 50 meter ke atas. Jadi anak-anak, coba Ibu Guru mau tanya, siapa di sini yang bisa mempraktekkan cara mengukur pensil? Kan Ibu sudah pesan agar membawa mistar dan pensil. Coba tiap kelompoknya kalau lihat ke depan, Ibu Guru akan mengajar kita semua, kita sama-sama. Coba Ibu menunjukkan cara mengukur ya. Di sini ada cara mengukurnya ya, supaya kalian tahu ya. Coba kita lihat. Coba Ibu Guru minta siapa yang mau membacakan langkah-langkah untuk melakukan pengukuran panjang benda. Coba supaya teman-temannya bisa dengar. Ayo, siapa yang mau bacakan? Saya, Bu. Saya, Nah, Bu. Sri, coba Sri mau membaca. Coba Ibu mau dengar. Teman-teman yang lain, kelompok yang lain dengar ya. Ya. Langkah-langkah untuk melakukan pengukuran panjang benda menggunakan penggaris adalah sebagai berikut. 1. Letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Yang Ya. kedua, perhatikan angka yang tepat sejajar dengan ujung benda lainnya pada benda tersebut. Ya. Yang ketiga,
Angka tersebut merupakan panjang benda yang diukur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Sri. Iya, pintar sekali. Jadi, anak-anak di situ kita bisa melihat cara mengukur menggunakan benda-benda seperti mistar atau penggaris. Coba di sini Ibu tunjukkan sekali lagi. Di sini kan Ibu membawa pulpen. Nah, di sini Ibu membawa pulpen, terus Ibu mau mengukur ya. Kita lihat sama-sama. Di sini dikatakan, kita letakkan salah satu ujung benda sejajar pada angka berapa coba? Iya, pintar. Jadi Ibu gunakan mistar ini dan pulpen ini. Di sini letakkan ujung pulpen di angka 0. Terus ujungnya di sini menunjukkan angka 14. Berarti panjang pulpen ini berapa? 14, Bu. Iya, 14. Kalau di gambar yang kita lihat, pensilnya 20. berapa sentimeter? 20, 20, Bu. Iya, pintar sekali. Anak-anak, kita juga bisa menggunakan alat mengukur ini untuk mengukur tinggi badan teman kita, mengukur tinggi badan orang yang ingin kita ukur. Ada juga kegunaan yang lain, misalnya kita mengukur kain seperti yang tadi Ibu sudah katakan. Namun kalau untuk mengukur tanah, kita menggunakan yang ini. Jadi anak-anak, ketika kita mengukur suatu benda atau suatu barang, kita harus melihat kebutuhan kita. Misalnya kalau kita mengukur tanah, apakah kita bisa menggunakan yang ini atau yang ini? Bisa tidak? Penggaris dan meteran pita, bisa tidak? Tidak bisa, Bu. Iya, kita harus menggunakan sesuai kebutuhan kita. Coba Ibu mau minta di kelompoknya ketua kelasnya mengukur tinggi badan teman-temannya. Ayo. Tadi kan Ibu sudah menyiapkan kan? Ibu sudah menyuruh membawa pita meteran. Coba meteran ini bisa kita gunakan untuk mengukur tinggi badan teman-teman. Coba kelompoknya mengukur tinggi badan teman-temannya. Ayo, yang ketua kelas bisa membantu mengukur. Sudah? Sudah, Bu. Sudah semua, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Iya. Jadi di situ kita bisa mengetahui tinggi badan teman-teman kita. Ada yang tinggi, ada yang Pendek. ada yang pendek. Jadi anak-anak, di sini kita lihat ukuran panjang ketika kita menggunakan misar. Di sini satuannya berapa? Sentimeter atau meter? Sentimeter, Bu. Aduh, kurang jelas suaranya. Sentimeter, Bu. Ketika kita menggunakan alat ukur yang pendek di bawah 1 meter, berarti kita menggunakan sentimeter. Iya, harus pintar-pintar, jangan salah ya. Kalau sudah menggunakan yang di atas 1 meter, kita bisa menggunakan seperti ini, atau yang ini, atau bisa juga yang ini. Tetapi untuk mengukur yang di bawah 1 meter, kita bisa menggunakan mistar. Kalau kita bisa meja saja, meja juga bisa kita mengukur dengan mistar, tetapi agak lambat. Jadi untuk lebih cepat, kita bisa menggunakan meteran yang seperti ini. Baiklah, karena kita sudah belajar, sebelum Ibu Guru membagikan LKPD-nya, apa ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada ya, berarti semua sudah mengerti. Iya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baiklah, kalau sudah mengerti, baiklah. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Oke, ketua kelompoknya bisa mengambil LKPD-nya untuk membawa di kelompok untuk dikerjakan ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kalau sudah dikerjakan, ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan, Ibu akan memeriksanya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Anak-anak, sekarang kalian sudah melihat LKPD-nya, sudah menjawab LKPD-nya. Sekarang Ibu mau lihat siapa yang mau membacakan hasil diskusi kelompoknya di depan. Coba kelompok 1 yang maju duluan. Kelompok 1, Burhan.
Ayo. Maju ke depan, membacakan hasil diskusinya. Iya, bagus. Mana Burhan? Sudah, Suara Bu. Burhan nggak jelas, Bu. Oh, iya. Sudah dibaca ya, Burhan? Sudah. Oke, kelompok Sudah. 2, Ales. Ya, Bu. Baik, Bu. Saya ke Ya, depan, Bu. coba dibacakan. Teman-teman yang lain tolong diperhatikan, nanti ditanggapi ya. Iya, Bu. Iya. Sudah? Sudah, Bu. Iya. Kelompok 3, Indah. Mana Indah? Tolong dibacakan ya hasil Iya, Bu. diskusinya. Udah, Bu. Oke, coba teman-teman yang lain ada tanggapan dari jawaban teman-teman kita? Bu, sudah benar, Sudah Bu. bagus, Bu. Betul Sudah sudah bagus. jawabannya. Iya, Bu. Kalau sudah bagus, tolong kita harus banyak belajar, jangan salah-salah ya. Kalau kita melihat teman kita membacakan, kita perhatikan, jangan cuma jawab sudah bagus ya. Oke, baiklah anak-anak, Ibu senang hari ini kalian cukup antusias untuk belajar. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, ketika kita menggunakan alat ukur, kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita ukur. Coba Ibu ulangi sekali lagi. Apa saja alat ukur tadi yang kita pelajari? Ada 4 macam. Coba, siapa yang masih ingat? Ada Bu, Indah, Mister, Bu. Bu. Iya, Penggaris. penggaris. Ada penggaris. Ada meteran pita. Iya, meteran pita lanjut. Terus lupa, Bu. Meteran roll, Bu. Iya, Meteran roll. ada meteran roll besar, ada meteran roll kecil. Ingat? Iya, ketika kita menggunakan yang di bawah 1 meter, itu kita menggunakan satuan sentimeter. Jadi anak-anak harus ingat ya, jangan salah. Kalau kita mengukur yang panjang, kita bisa menggunakan alat ukur seperti yang ini, meteran roll besar. Kalau yang ini meteran roll kecil. Ini untuk mengukur yang panjang. Nah, baiklah, kesimpulan hari ini Ibu sudah sampaikan kepada kita. Jangan sampai lupa ya pelajaran kita hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu guru akan memberikan kalian PR untuk dikerjakan di rumah ya. Besok dikumpul nanti Ibu periksa kembali. Dengar? Iya, Bu. Ya, jangan sampai hanya pulang bermain, tidak belajar. Harus belajar, kerjakan PR. Apalagi cuma menonton atau bermain HP. Harus rajin-rajin belajar, kerjakan PR di rumah. Oke? Baiklah, sebelum kita pulang, kita mau menyanyi satu lagu ya, untuk membuat suasana masih tidak tegang-tegang. Jangan sampai loyo-loyo. Siapa yang masih tahu lagu Banggai Tanah Menondok, lagu bahasa Banggai? Ya, kita harus mencintai daerah kita sendiri ya. Baiklah, kita menyanyi, Ibu hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Baiklah, terima kasih anak-anak sudah belajar hari ini, sudah menyanyi dengan baik. Baiklah, sebelum kita pulang, siapa yang mau pimpin doa hari ini? Tadi kan ketua kelas yang pimpin doa. Coba siapa yang mau pimpin doa? Siapa? Lucy pintar mau berdoa, Bu. Lucy, ayo coba Lucy pimpin doa hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, baiklah. Hari ini pelajaran kita sampai di sini, kita sudah berdoa, tapi jangan lupa ya, jaga kesehatan, tetap bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Baiklah, kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Siang, Ibu.